Nabi bukan orang bego. Ya. Di sini Nabi mengatakan ketika dia ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, Nabi bilang qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Coba ya, orang yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Coba cerdas, ibarat kata udah tahu kayak nanya gue lagi. Itu kan lu kan lebih tahu siapa? Malaikat. Ya, malaikat kan delegasinya Allah. Yang dia itu memang ya menjadi ya makhluk Allah yang memang Allah ciptakan juga secara khusus. Artinya dia lebih tahu. Ya. Ini bukan yang dimaksud ya Pak malaikat Jibril ini memuji Nabi, bukan. Ya. Nabi tahu ketika ditanya kapan terjadi hari kiamat, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Sudah tahu ya? Yang bertanya juga lebih tahu dari yang ditanya katanya. Itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah malaikat Jibril mengelak? Ya, malaikat diam. Kalau Nabi yang ngomong diam aja dah. Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Jibril berikutnya? Fa akhbirni an amaratiha. Yang aku minta tunjukin dong apa sih yang menjadi tanda-tandanya. Tuh. Ya, tanda apa nih? Tanda akan terjadinya hari kiamat. Coba ya. Hari kiamat pasti ada enggak? Pasti, Pak. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, ada surah namanya surah Al-Qiyamah. Ada nggak? Ada. Di situ Allah katakan iqtarabatis sa'ah. Apa itu? Kiamat sudah dekat. Ya. Jadi bukan film-film yang beredar itu yang mengatakan kiamat sudah dekat. Sejak wahyu pertama Allah turunkan, Allah sudah katakan ya Muhammad iqtarabatis sa'ah. Kiamat ini sudah dekat. Ya. Itu 1400 tahun lebih yang lalu itu Allah sudah katakan seperti itu. Ya. Lah kalau sekarang kira-kira makin jauh apa makin dekat tuh kiamat? Makin dekat. Ya. Makin dekat banget dah. Kullu atin qarib, setiap yang bakal datang itu pasti sudah dekat. Kematian sudah dekat belum? Udah, kita tahu gak? Nggak tahu. Kita tahu dekat, tapi ketika ditanya tahu gak? Enggak. Ya, itu yang jawab apa tuh? Iman. Ya, bukan ilmu, bukan, tapi iman. Ya, tidak semua apa yang diyakini oleh iman ilmu harus menerima, tidak. Ya, tidak semua apa yang menjadi ya ditolak oleh akal ya tidak harus kita benarkan, tidak. Iman membenarkan, akal harus menerima. Akal membenarkan, iman belum tentu menerima. Ya, tadi kita tanya mati udah dekat belum? Sudah. Kapan? Gak tahu. Berarti udah dekat. Ya kan? Harusnya kita bilang seminggu lagi kan begitu. Itu berarti yang menjawab apa tuh? Iman dalam diri kita. Ya, tuh. Kenapa? Tadi saya katakan tidak semua yang tidak diterima akal kita tidak meyakini, tidak. Bahkan yang namanya akal tidak menerima, kalau itu sesuatu yang datang dari Allah wajib kita baik, kita terima dan kita yakini. Tuh, ya. Tuh, kenapa? Karena yang namanya hari kiamat itu sudah apa? Sudah dekat, ya. Tuh. Baik. Ai anzamani wujudi yaumil qiyamah, ya. Kapan terjadinya hari kiamat, ya. Summiya bidzalik, ya, dinamakan hari itu adalah hari kiamat ma'atuli zamanihi i'tibaran bi awwalihi fa innaha taqumu baghtah. Tuh. Ya. Sesuatu yang harus kita yakini, ya, bahwasanya hari kiamat itu adalah suatu hari yang memang ditunggu, ya, kedatangannya sejak waktu yang lama.
Tapi datangnya memang apa? Taqumu baghtatan. Ya, hari kiamat itu datangnya apa? Dadakan. Ya. Nah itu kita mati mau kita tahu Pak. Fa innal mauta ya'ti baghtah. Ya, sesungguhnya yang namanya kematian itu datangnya apa? Dadak lah, kalau kita kasih tahu enak banget Pak. Ya, tuh. Bang Dahrul, itu tanggal 17 bulan 9 bakal meninggal. Kasih tahu kayak gitu. Bang Dahrul enak Pak? Enak, gak bakal ke pasar deh. Masjid, rumah aja udah. Kasih tahu. Ya. Tuh, karena kita kan kasih tahu, tapi datangnya pasti. Tuh, ya kita siapin, ya. Tuh. Baik. Awal surati hisabiha, ya, atau hari kiamat itu dinamakan hari kiamat atau hari kebangkitan. Kenapa? Penghitungan yang akan terjadi saat itu sangat cepat. Ya, bagaimana tidak cepat Pak? Orang nanti manusia miliaran itu semuanya bakal dihisab, bakal dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada satu makhluk pun yang terlewati yang tidak akan dihisab oleh Allah. Tuh, siapa saja satu persatu Pak. Ya. Lah kalau kita secara akal kita kan kita nggak sabaran satu-satu orang dihisab. Ya, tapi bagi Allah tidak ada. Lah itu makanya Pak, yang dinamakan waktu di dunia dengan waktu di akhirat itu beda. Ya, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Tuh, hitungannya beda. Allah tuh jangan disamain sama hitungan kita. Tuh, lo kok bisa sih ngitung atau menghisap seluruh manusia miliaran nanti dalam waktu sekejap ya? Bukan sekejap, ya. Satu hari di akhirat sebelum 1000 tahun di dunia, bayangin. Ya, perbandingannya 1 banding 1000. Lah kita manusia pun ada yang hidup 1000 tahun. Ya, nggak ada umat Nabi Muhammad lagi. Kalau umat Nabi Nuh dulu ada, umat Nabi Adam ada. Tapi untuk umat Nabi Muhammad nggak ada. Nabi sudah katakan a'mar ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan. Umur umatku kata Nabi antara 60 atau 70 tahun. Tuh, dan Nabi yang apa ya? Yang menjelaskan, ya. Tuh, jadi nggak akan bisa ya keluar dari apa yang sudah diprediksikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya. Baik. Qala, ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang tanda-tandanya hari kiamat, ya, bukan kapan terjadinya hari kiamat, ya. Salah satu yang Nabi jawab, antalidal amata rabbataha, ya. Apa itu antalida? Seorang budak, ya. Kalau kita bilang mungkin artikan apa ya? Pembantu, ya. Itu dia melahirkan apanya? Anak majikannya. Artinya apa Pak? Ya, yang namanya seorang budak, seorang pembantu kan nggak mungkin dia itu apa? Kedudukannya lebih tinggi dari siapa? Dari atasannya. Ya, di mana-mana yang namanya pembantu, ya, budak biasanya lebih rendah dari atasan, dari majikannya. Lah tapi kok bisa ini? Ya, dia seorang budak melahirkan siapa? Anak majikan. Artinya dia bisa kawin, bisa nikah sehingga melahirkan seorang anak dari siapa? Dari budak itu. Ya bisa. Kenapa? Tandanya hari kiamat nih. Ya. Kalau bukan suatu tanda ini tanda kiamat tidak akan terjadi. Ya. Tuh. Ya sekarang Pak, orang dulu Bang ada namanya mertua, ya maaf ya, main serong sampai menantu, ada gak? Ada gak? Sekarang ada gak? Kenapa itu?
tanda kiamat, udah gitu aja obatnya. Ya kan? Menantu main, ya, serong kepada siapa? Mertuanya. Lah, dulu memang ada? Nggak ada. Sekarang banyak tuh, banyak lagi jawabannya. Ya kan? Berarti itu apa itu? Tanda kiamat, udah gitu aja gampang. Ya, sesuatu yang tidak pernah belum terjadi sekarang udah ada. Ya, orang dulu memang ada, namanya orang tua dibunuh. Sekarang apa itu? Tanda kiamat udah. Ya, gampang aja sudah. Ya, sesuatu yang nggak pernah terjadi, ya, sekarang bisa terjadi itu. Ya, ini sesuatu yang amat kita baik, yang amat kita perlu menjadi introspeksi, Pak. Apa-apa yang terjadi menurut kita sekarang suatu hal yang kata akal kita janggal sekarang terjadi, jangan menjadikan kita suatu keheranan. Karena harus kita yakini itu adalah apa? Tanda daripada tanda sudah dekatnya hari kiamat. Coba. Ini min alamatis sughra baru. Ya, tanda-tanda kecilnya. Ya, tanda-tanda yang besarnya belum. Ya, karena kalau tanda yang besarnya nanti itu Dajjal bakal turun. Ya, tuh. Tapi Dajjal yang ciri-ciri sudah turun, udah banyak di sini. Ya, di dunia ada banyak itu. Tapi yang kelas kakapnya belum turun tuh. Ya, tuh. Nanti Imam Mahdi bakal apa? Bakal turun juga. Nah, itu tanda-tanda kubronya tuh. Ya, terakhir yang kubronya lagi itu, ya, Allah akan jadikan apa tuh? Dalam Al-Quran ada surah namanya Az-Zalzalah. Ya, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insan ma laha. Tuh, ketika Allah, ya, tuh menghancurkan gunung-gunung, ya, bumi mengeluarkan isinya yang paling berat. Ya, kalau memang ada manusia yang hidup, nih Pak, riwayat mengatakan bukan dia hidup, orang yang mati itu bisa ngerasain, Pak, betapa dahsyatnya hari kiamat sampai mereka mengatakan malah ada apa ini? Coba, padahal dia dalam keadaan apa ya? Mati. Ya, kita jangan Pak minta sama Allah jangan nungguin kiamat dulu, Pak. Kita gempa bumi kemarin berapa detik aja kita kalang kabut. Ya, ketakutan apalagi ya kiamat yang beneran. Nauzubillah, Pak. Nauzubillah dari ya orang yang mati lagi ngerasain ada apaan nih? Tuh malah kata dijawab sama Allah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Coba game over gitu kan. Ya, habis semua itu. Ya, tak mau mana-mana lagi udah tenang dah tuh. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Coba, hari kita mikirin bini kita, anak kita, cucu kita, lupa semua kita. Ya, setiap orang apa? Sibuk ambil dirinya apa? Masing-masing dah tuh. Ya, itu hari kiamat tuh, yang benar-benar hari kiamat. Tapi yang banyak dilupain tanda-tanda kiamat yang orang banyak lupain. Ya, padahal tandanya orang ya udah banyak yang tahu. Sampai Pak, tanda-tanda kematian orang banyak kan lupa. Banyak kan saya bilang tanda kematian itu diantaranya apa? Sering sakit, ya kan? Sakit pilek, masuk angin. Ya, itu tanda apa itu? Udah mau mati, hati-hati aja kan. Rambut mulai apa? Beruban. Tanda apa itu?
mati, ya kan? Gigi udah mulai copot, ada udah, jalan udah mulai, ada khawatirnya udah terbang. Yang nggak bisa kita bakal apa ya? Kita tolak. Itu bagus kita dikasih tanda sama Allah, Pak. Ya, kalau kita nggak kasih tanda, alhamdulillah min dzalik, itu Pak. Ya. Wa antaral habata al-irada al-alam ra'asyata wallahu alam. Nanti kita lanjutkan ya pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari baru satu tanda hari kiamat itu. Ya, untuk berikutnya nanti akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Ya. Silakan kalau ada bertanya. Ya. Saya ingin bertanya masalah bacaan kalimat al-mautu baghtatan atau al-mautu baghtatan. Terima kasih. Baik, ya. Dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan, ya, tadi hadis sudah saya baca potongannya. Fa innal mauta ya'ti baghtah. Sesungguhnya yang namanya kematian itu datangnya apa? Dadakan. Ya kalau dadakan di dalam kaya enak itu apa? Dadakan di dalam kaya. Apa? Yang gak enak dadakan tapi jadi orang susah. Ya. Nah itu, ya. Jadi baghtah. Fa innal mauta ya'ti baghtah. Ya'ti. Ya. Kenapa? Karena yang namanya maut itu datangnya secara tiba-tiba, ya, mendadak. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi tanda-tandanya Allah kasih, Pak. Dan manusia kelas-kelas seorang wali tahu kalau dia bakal mati, tahu adanya. Ya kan? Ada Kiai Suno Wali itu di Kuningan, Guru Hakim namanya. Kalau orang kenalnya itu, ya, Kiai Haji Abdul Rahim Basnawi Kuningan. Itu dia dalam kisahnya dia bilang tuh waktu mau mati dia tahu. Kenapa? Kalau ada kasih tandanya. Ya, jadi waktu sore-sore itu dia punya murid banyak kan. Ketika murid lagi kumpul dipanggil sini semua sini katanya. Itu kendaraan semua, motor, mobil lu isi bensin biar penuh. Ya, rumah-rumah lu beresin deh yang rapi dan orang bakal banyak datang ke sini nih. Ya, murid ini kan bingung ada apaan ini. Ya kan? Sampai dia bertanya, udah tuh jangan tanya-tanya lah. Pokoknya kerjain aja apa yang menjadi perintahku, kata Guru Aim kan begitu. Dikerjain, semua kendaraan bensinnya dipenuhin, mobil motor semua, ya, bangku-bangku diberesin semua karena dibilang bakal orang datang. Benar, besoknya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini, ya, ini kelas seorang wali, Pak. Ya, kalau kita wali juga sih, wali murid. Ada yang tua menjabat wali kelas juga. Ya, kalau mereka waliullah. Ya. Pak Sugeng menanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu tentang kemiskinan, pengetahuan dan kebenaran. Kami pernah sholat di Masjidil Haram. Kita salah dekat sekali bahwa untuk beribadah itu sangat penting sekali dan dekat sekali karena tidak ada masalah. Kemudian setelah kita kembali ke Indonesia, kemudian kita untuk beribadah material maupun rohani itu selalu banyak ujian dan cobaan, sehingga kita melaksanakan ibadah itu tidak sesuai dengan yang kita telah lakukan. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa sebagai orang yang istiqomah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya makanya tadi yang saya bilang, ya makom kita nih Pak, orang-orang kayak kita, ya kita melakukan kebenaran itu, kebaikan itu masih terkait atau tergantung dengan tempat. Contohnya tadi Pak Sugeng bilang, kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi kita ibadah semangat banget, ya semangat. Jumat jam 12:30, jam 10 udah datang. Nah, coba saya tanya, kita di sini benar gak kayak gitu? Kenapa coba? Ya, itu. Ya oke lah, di Mekah Madinah kita ngejar pahalanya. Apakah di Indonesia nggak ada pahalanya? Ada, cuma besar kecilnya memang beda, gitu. Ya, makanya selalu Pak, kalau kita memahami hikmah dari kita umroh atau kita haji, di antara hikmahnya saat kita pulang, bisakah kita untuk melakukan ibadah seperti kita waktu di tanah suci, bisa nggak? Nungguin waktu sholat harus berjamaah, itu sebenarnya pendidikan loh Pak. Ya, training kita waktu di Mekah di mana sekian hari itu Pak. Ya, kita bisa lulus sampai kagak? Jarang yang lulus. Ya, jarang yang lulus. Ya, gitu. Ada orang yang sombong Pak, orang tuh sering umroh, sering haji. Ya kan ganjarannya pahalanya begitu. Kalau di Mekah 100.000 kan begitu pahalanya. Ya. Di Madinah 1.000 kan begitu. Ya. Itu pimpinan dia bilang, ayo Bu kita sholat. Udah gua sholat di hotel aja, pahala gua udah banyak katanya. Lu mah baru pertama kali umroh udah sono. Ya. Gua udah sering mungkin ada ribu-ribu pahala sholat gue. Benar kayak gitu? Ya salah. Ya. Emang pasti dia diterima sholatnya tuh? Belum tentu. Ya, tempat jaminan Allah akan memberikan ganjaran pahala yang begitu besar, iya. Ya, tapi akankah orang itu mendapatkan atau tidaknya, itu masih tanda tanya. Ya. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, Pak, waktu di tanah suci dia semangat, ketika dia pulang kendor, ya mohon maaf, berarti itu ya kesungguhan dia dalam beribadah masih bergantung kepada apa? Tempatnya aja. Ya. Tuh. Sholat subuh ayo apa di Masjidil Islam sini berjamaah. Sampai aja di rumah. Berjamaah, ya gue bikin jamaah bini gue pada gue sampai aja. Ya kan? Cuma godaannya ada aja Pak. Ya, cobaannya. Ya, lah bagaimana? Ya, trik agar kita itu bisa melanjutkan seperti kita waktu di tanah suci. Ya memang perlu Pak pengorbanan. Ya, pengorbanan, perjuangan kita melawan nafsu. Ya, ini yang namanya orang sholat jamaah di masjid Pak. Ini panggilan. Ya, mau ke rumahnya dia nempel sama masjid, kalau nggak terpanggil sholat jamaah di masjid boro-boro Pak. Ya. Rumahnya nempel, temboknya dia tembok masjid, padahal kan enak kamu udah amat itu. Ya, jangankan orang azan, perpot kentut aja kedengeran. Dengeran nggak? Ya saya tidak. Mereka kentut udah dengar si anak kentut katanya. Ya kan? Jarang ada orang nggak masjid. Masih banyak, bukan jarang, masih banyak. Itu apa? Tidak ada keterpanggilan. Ya, makanya sulit kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Ya, kenapa? Karena kita kadang sering melupakan dan melewatkan kesempatan yang pernah Allah berikan ke kita, Pak. Contohnya gini, kita pengen bangun malam, mau tahajud, Allah bangunin. Kita bangun nggak? Bangun. Tapi habis bangun ngapain? Itu banyak tuh orang kita tuh. Ya. Masuk saya kali mungkin bisa terjadi kayak gitu. Ya, padahal Allah udah kasih kesempatan, Bukhari bangun dia. Tapi bangun ngapain? Matiin alarm, matiin. Pada jam sekian kan begitu. Nah itu yang kadang-kala kita lupa kalau Allah sudah memberikan sesuatu, tapi kita apa? Menganggap suatu hal yang remeh. Makanya susah kita jadi orang yang
istiqomah. Ya, emang pelan-pelan Pak. Mulai dari sholat yang gampang kita untuk jamaah di masjid itu kita ketolin dulu tuh. Contohnya apa? Maghrib, udah maghrib terus dah. Terlingkat isaknya, tersubuhnya, terzuhur, terasarnya. Di mana aja, nggak perlu harus di masjid sini enggak. Ya, bapak lagi jalan jauh, sholat kalau nggak jamaah nggak enak, ikut jamaah. Tuh, ya. Tuh, jadi apa? Memang perlu perjuangan ataupun pengorbanan untuk kita menggapai orang-orang yang istiqomah. Tuh, makanya Allah janjikan innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Tuh, buat orang-orang yang istiqamah Allah suruh kepada para malaikat, hei malaikat, sampaikan kepada hambaku, alla takhafu, jangan takut, wa la tahzanu, jangan juga bersedih. Apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kasih kabar gembira buat orang-orang yang istiqomah, aku sudah siapkan surga untuk mereka. Bukan pergi haji, tapi dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.